Baik, Bu. Eh, ini mohon maaf, ngapunten videonya itu kemarin mau buat itu pisangnya itu malah kelupaan. Jadi ini videonya menyusul ya. Mungkin ini saya sampaikan lewat PowerPoint gitu. Jadi kita mau buat banana muffin. Ini mohon maaf Bu, karena kemarin itu kita sepakat untuk praktek sendiri-sendiri ya. Jadi bahan itu akhirnya dibagi-bagi. Jadi kecil banget ya Bu ya. Jadi dapat kayak sedikit gitu ya. Karena itu nanti meskipun sedikit hasilnya juga jadi 5 kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang apa kalau jadi satu gitu ya apa jadi banyak ya Mas buatnya bareng-bareng. Cuman karena ini apa sendiri-sendiri jadi kesannya kok koyok apa cuma sedikit gitu ya. Tapi nanti itu yang penting ilmunya ya Bu ya. Baik Bu, kita ini dulu ya. Kita belajar bareng-bareng dulu. Kita mau buat coklat banana muffin. Sebenarnya ini banana itu kan pisang, Bu. Jadi pisang itu bisa diganti monggo, mau diganti ubi ungu yang dikukus dihaluskan, mau diganti labu kuning yang dikukus dihaluskan, itu juga bisa. Jadi tidak hanya pisang. Misalnya mau pakai talas juga bisa. Kemudian mau pakai apa itu, Bu? Umbi-umbian itu juga bisa. Jadi tidak hanya pisang saja. Baik, untuk bahannya, yaitu adalah pisang Ambon besar ya. Jadi kita ambil pisang Ambon itu 175 gram ya. Jadi sedikit aja. Kemudian itu kita haluskan Bu pakai apa itu namanya garpu ya, dihaluskan. Kemudian gula pasir itu 45 gram. Kita sudah disiapkan tuh ya dengan sawo putih ya. Gula pasir 45 dan gula pasir dan gula palem 25 gram. Gula palem tuh yang warnanya coklat nih Bu. Jadi seperti gula pasir tetapi warnanya coklat. Kemudian setengah butir telur ukuran besar itu boleh pakai satu ya. Kemudian vanili cair ini diganti vanili bubuk. Kemudian minyak sayur, ini sudah ada ya dikit-dikit banget ya Bu ya. Kemudian 2,25 gram mentega cair. Jadi margarin ini kita cairkan. Itu ya. Itu bahan yang A. Kemudian bahan yang B. Lanjut Mbak Lina. Bahan B. Nah, ini bahan B kan dalam bungkus yang berbeda Bu. 90 gram tepung terigu segitiga ya. Kemudian coklat bubuk, baking powder, ini soda kue ya, baking soda atau soda kue ya, baking soda. Kemudian cinnamon bubuk ya. Kemudian sejemput garam. Jadi bahannya sudah ditimbangkan semua sesuai dengan resep. Kemudian lanjut cara pembuatannya. Ini pertama kita siapkan cupnya dulu. Cupnya kecil banget ini ya Bu ya. Jadi cup kecil ya. Kemudian gula palem, vanili dan telur hingga rata. Jadi satu butir telur, kemudian gula pasir, gula palem. Ini menggunakan garpu pun bisa Bu. Ya toh? Pakai mixer tapi kecepat baling-balingnya cuma satu, karena kalau baling-balingnya dua nanti cuma nempel ya, atau pakai balon bis juga bisa. Jadi dia asal campur kemudian sampai gulanya itu larut gitu, gulanya larut seperti itu. Kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan ya. Kemudian setelah dimasukkan, kemudian masukkan margarin cair dan minyak. Margarinnya dicairkan dulu ya Bu. Kalau mencairkan margarin sedikit ini bisa dimasukkan ke dalam magic jar atau magicom Ibu. Jadi taruh di dalam gelas kecil gitu ya. Taruh di situ, masukin ke dalam magic jar atau magicom, itu nanti akan melting sendiri ya. Ngeten. Atau di dalam plastik seperti ini langsung ditaruh aja di atas magicom itu, tapi plastiknya jangan sampai sobek. Intinya gitu. Kemudian yang kedua adalah masukkan bahan B sambil diaduk menggunakan
mixer hingga rata saja. Jadi masukkan bahan B. Bahan B tadi kan ada tepung terigu, baking powder, baking soda, coklat bubuk, dan ini ya garam. Diaduk melipat. Jadi ngaduknya itu melipat pelan aja Ibu, jangan terlalu menggunakan kekuatan tangan ya. Jadi melipat santai mawon. Terlebih dahulu ovennya dipanasin dulu ya Bu, apalagi kalau menggunakan oven tangkring itu harus panas dulu. Kemudian 3, tuang 1 sendok adonan ke dalam cup muffin, lalu taruh dengan coklat kompon cincang. Jadi yang poin 3 itu ambil adonan ya, masukkan ke dalam cup peses itu tadi ya, cup yang yang sudah disediakan. Kemudian taruh di atasnya itu coklat kompon cincang. Jadi ada potongan coklat dark. Ini saya kok tidak dibawakan ya, mau jadi pakai atau enggak ini? Kalau enggak pakai juga enggak apa-apa Bu. Ya, jadi masukkan coklat cincang, kemudian ditaruh lagi adonan itu tadi. Ya, jadi coklatnya ada di tengah hingga 3/4 dari tinggi cetakan. Jangan terlalu sampai penuh dari cetakan karena nanti adonan itu akan mengembang. Ya. Kemudian panggang dalam suhu oven 160 selama 35 menit ya. Kemudian sebelum dipanggang ini boleh atasnya ditaburi dengan coklat chip, kemudian ditaburi dengan koko crunch atau ditaburi dengan almond flash seperti itu Ibu. Jadi monggo. Tapi ini dibawakan enggak? Kok saya tidak dibawakan ya? Nggak tahu ini ada nggak Bu, di ada resepnya ada nggak untuk ininya, ada coklat chipnya nggak Bu, atau toppingannya yang lain? Dicek dulu ya Bu. Oh ya. Ini maaf ya Bu, ini adonannya ternyata sedikit banget karena mungkin Bu Titik baginya ini ya, jadi satu kelompok terus dibagi-bagi gitu, jadi hasilnya cuma sedikit. Ada nggak Bu? Next. Oh, nggak ada Bu. Oh, kemudian coklat bloknya ada nggak, coklat cincangnya? Coklat cincangnya nggak ada juga, ada ya bubuk. Oh, gimana ini? Iya ya, nggak ada. Maafkan ya, saya juga nggak sempat ngecek kalau misalnya ini ya, saya ini maksudnya kok nggak ada toppingnya juga itu. Ya. Maaf ya Bu, jadi boleh nanti ada sisa bahan dari kemarin, misalnya ada apa gitu ditaburkan di atasnya, silahkan ya. Jadi ini mohon maaf keterbatasan karena keterbatasan waktu, kita keburu-buru karena sudah pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kita di hari itu juga kita harus menyelesaikan. Jadi kita kemarin itu juga sudah dikasih peringatan ya, maksudnya untuk tidak mengadakan kegiatan di kampus. Jadi kami juga ketakutan karena sekarang Satgas itu di mana-mana kalau misalnya ada kerumunan, ada kegiatan itu akan ditinjau dan dibubarkan seperti itu Bu. Intinya kami mohon maaf, ini mungkin kelupaan atau pripun gitu. Jadi intinya hanya untuk toppingnya ya Bu, sama untuk tengahnya, isian tengahnya ya. Isian tengahnya itu boleh pakai, boleh enggak. Tapi akan lebih enak kalau dia pakai coklat box yang dicincang gitu. Ini kurang lengkap jadinya. Mohon maaf ya, udah kurang lengkap, bahannya sedikit sekali. Yang penting ilmunya ya Bu. Nanti suatu saat misalnya sudah tidak ada corona, sudah hilang, bisa tetap muka dengan saya Bu. Akan saya pandu, akan saya bantu, akan saya arahkan bagaimana menjadi proses produksi yang bagus ya tentunya. Nanti di akhir ini akan ada evaluasi juga Bu. Nanti akan saya bahas satu persatu, jika ada yang kurang nanti kita tambahkan materi-materinya. Intinya biar materi pastry ini tercover semua, karena materi pastry itu kan ada kue kering, ada pie, ada cake, kemudian ada muffin, kemudian ada
apa itu puding, dispensi Bu, dispensi sama dispensi hampir sama itu digunakan enggak ragi tapi ya. Saya kira itu Ibu. Nanti tetap lanjut. Nanti kalau misalnya kurang jelas, mungkin bisa langsung kontak. Kok mati? Untuk hari ini hanya menggunakan bahan yang ada saja ya Bu ya? Iya. Mungkin Bu Titik bisa menjelaskan Bu Titik sebentar. Ini topeng nggak ada Bu Titik. Nggak pakai topeng. Oh topengnya nggak ada. Untuk dalamnya coklat juga nggak dimasukkan. Ya nanti kalau memang kemarin kan almondnya juga banyak ya Bu ya. Yang untuk pie itu disemuakan sama koko chipnya. Kemarin masih sisa. Nah itu sisa. Maksudnya koko chip dan almondnya sisanya itu bisa dipakai untuk toppingnya. Oh iya. Ya betul. Jadi gitu ya. Untuk dalamnya almondnya itu agak banyak itu sama koko chipnya. Untuk dalamnya berarti nggak usah pakai nggak usah nggak usah ya? Nggak usah nggak apa-apa Bu. Topping saja. Iya. Tapi kalau mau nyoba silakan monggo. Kalau enggak itu juga enggak apa-apa, tetap bisa kok. Jadi maksudnya itu kan hanya lengkap aja maksudnya gitu. Iya. Dan muffin ini adalah paling mudah ya. Misalnya untuk usaha untuk apa itu saya kira praktis dan cepat gitu ya. Dan ini nanti muffinnya juga nggak keras Bu. Kalau biasanya muffin itu kan agak sedikit keras gitu ya. Kalau ini tuh basah meskipun keras tapi dia basah karena ada penambahan pisang. Misalnya jenengan nanti mau pakai ubi ungu juga bisa ya. Jadi nanti warnanya akan ungu seperti itu. Monggo bisa dikreasikan. Misalnya tepung terigu mau diganti tepung mokaf juga bisa. Jadi monggo nanti bisa berinovasi seperti mau itu. Baik Ibu. Kenapa? Untuk menghindari kue yang bantat, maksudnya untuk menghindari muffin yang bantat itu ada solusinya nggak? Maksudnya biasanya kan kalau membuat kan ada yang bantat gitu. Jadi gini, kalau takut ada yang bantat itu gini, jadi begitu adonan muffin itu selesai dibuat, itu semuanya harus di oven. Jadi jangan sampai terjeda, maksudnya nunggu antrian oven seperti itu. Mungkin buatnya sekalian banyak gitu kan. Terus nanti biar praktis gitu kan. Tapi kan ovennya ngantri. Nah saat ngantri ini adonan muffin itu nanti akan memisah. Jadi akan terjadi bantat itu tadi. Mungkin pisangnya akan ada di bawah, kemudian telurnya nanti di atas. Jadi ngaret itu loh Mbak. Jadi dia terlalu lama di suhu udara. Jadi tidak langsung di oven. Kalau dalam proses pengaduan itu pengaruh nggak ya? Pengaruh ya. Jadi nanti mixernya telur, kemudian ini harus benar-benar kental ya Bu ya. Jangan encer. Kalau encer nanti dia akan misah. Ya. Jadi gunakan baling-baling satu kalau mau pakai mixer ya. Gunakan tempat yang karena ini kan banyak sedikit nih Bu. Jadi pakai gelas, mixernya baling-balingnya cuma satu. Kan itu mixer ada dua kan baling-balingnya satu. Kemudian jadi ini misalnya gelas, mixernya dimasukkan baling-baling satu itu aja. Jadi nanti akan kental gitu ya. Baru kita tambahkan dengan bahan yang lain. Gitu. Kentalnya perlu sampai kaku gitu nggak sih Bu? Sampai apa ya? Jadi meninggalkan jejak itu loh Bu. Kalau diangkat itu kayak Petro itu loh. Jadi kental gitu. Tapi ya enggak terlalu kaku banget. Intinya itu kental creamy. Intinya kuncinya di sini. Gula pasir dan gula palem itu adalah sudah larut. Intinya di situ. Kuncinya di situ. Ya. Kalau gula pasir sama gula palem belum larut jangan. Nanti itu akan misah. Ya, gitu. Bu, ada resepnya nggak sih? Ada. Sudah di-share tadi. Iya. Itu satu bisa Bu. Kalau satu resep dikalikan berapa?
Misalnya ini kan setengah, ini berapa ini seperempat resep atau berapa? Kalau jenengan mau bikin dalam porsi yang besar, tinggal mengalikan Bu. Sedikit banget ya Bu itu. Maksudnya biar cucuk gitu loh maksud. Oh, iya. Nah itu tinggal nambahi aja Bu, tinggal nambahi. Oh. Tinggal nambahin Lalu, ya. Jadi misalnya jenengan mau membuat 5 resep gitu ya. Jadi tinggal ngalikan aja telurnya 5, kemudian gula pasirnya ini kan berapa itu, tinggal ngalikan 5 seperti itu Bu. Mungkin putrane kathah nggih. Jadi nanti kalau cuma jadi 5 kayaknya kasihan gitu nggih. Saya juga maklum. Kalau misalnya dikasih coklat itu dipotong-potong kasihkan tengahnya gitu. Kasihkan tengahnya. Jadi adonan dulu 2 sendok, kemudian taruh coklatnya yang coklat blok itu tadi yang udah dipotong-potong, baru ditambah dengan adonan. Adonannya cukup 3/4 mawon Bu, karena nanti dia akan mengembang gitu. Setelah itu baru dalam enggak ya? Coklatnya nanti enggak leleh? Nanti leleh, dia leleh. Coklatnya kolata misalnya dikasih kolata gitu nggak leleh, tapi kan dia akan lelehnya kan memperkaya rasa, jadi pisang berpadu coklat gitu. Kalau ceres Bu, tengahnya boleh nggak? Bisa, coklat ceres bisa Bu. Lah monggo, silakan jenengan, ini kan jadi muncul ide-ide kan Bu. Jadi karena keterbatasan bahan, jadi terus muncul ide. Pakai coklat ceres bisa nggak? Bisa banget. Kemudian misalnya mau pakai keju juga bisa sebenarnya Bu. Tapi masuk enggak pisang keju bisa. Tapi kalau keju lebih enak kalau ditabur di atas nih Bu, sepertinya ya. Gitu. Jadi solusinya sudah ada ya Bu. Solusinya untuk topping atasnya nggih, biasanya sampun wonten nggih. Jadi maksudnya sudah tercover karena kemarin kata Bu Titi ada yang sisa gitu nggih. Berarti intinya gulanya harus larut aja toh Bu, tidak harus pakai mixer Bu. Jadi pakai mixer. Iya, satu baling-baling. Pakai mixer tapi satu baling-baling nggih. Jadi pakai gelas aja Bu, pakai gelas gitu kan. Jadi baling-baling cuma satu. Nah kalau baling-balingnya satu, tempatnya nanti bisa juga enggak bisa mengcover gitu. Ya paham. Ya. Soto campur gimana tolong? Lupa. Bu, Larang masuk, orderan masuk. Lupa, belum di silent. Ya Ibu, ada yang ditanyakan? Ya. Bu, maaf tanya. Kalau misalnya untuk pengganti pisangnya itu kita pakai ubi atau bahan-bahan lainnya, itu takarannya disamakan atau sama? Iya, sama. Oh. Ya. Kemudian misalnya mau pakai tape itu juga bisa. Pakai peyem. Bu. Ya. Melumatkan pisangnya itu tahap lumat banget atau sekedar cincang aja? Lumat, tapi jangan terlalu ini ya Bu, ngelumatinya setelah mixer gitu. Nanti takutnya kalau lumatkan dulu tuh kadang dia berair itu loh. Jadi nanti ini pakai garpu berarti ya Bu? Iya, pakai garpu mawon. Pakai garpu. Iya. Ada lagi Bu pertanyaan? Bu, mau tanya Bu. Ini kalau pisangnya itu yang maksudnya ini kan dapatnya kulitnya masih hijau dan dipencet itu masih agak keras. Nah itu bagusnya itu yang gimana? Memang bagusnya itu yang dalu ya, maksudnya itu yang sudah matang. Tetapi yang keras pun juga nggak apa-apa kok Bu. Nanti kan dikeruk kan, itu dikeruk kayak tulang bayi itu loh Bu. Kayak gitu nggak apa-apa. Bisa. Bu, kalau dalam ya Bu. Gimana Bu? Kalau tepungnya itu diganti mokaf atau tepung ubi apa tepung pisang itu juga nanti beratnya sama? Beratnya sama. Yeah. Tapi yang mokaf ya Bu ya, maksudnya tepungnya atau mungkin tepungnya Tepung
ada Bu. Tepung pisang ada, tepung ubi juga ada, itu nggak bisa. Nah, kalau tepung pisang saya belum pernah nyoba Ibu. Yang sudah saya praktekkan itu mokaf, itu bisa jadi. Ya. Full mokaf itu bagus. Kalau ubi tepung ubi? Belum pernah nyoba Ibu. Mungkin kalau mau eksperimen monggo. Tapi kalau jenengan mau pakai ubi sekarang tetap pakai tepung terigu, tetapi pisangnya diganti ubi yang dikukus haluskan. Tetapi atau jenengan mau pakai tepung mokaf dan rasanya mau pakai ubi ungu tetap sama Bu, mokaf, total mokaf, kemudian ditambah dengan ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan. Seperti itu Bu. Ada lagi itu pertanyaan? Timbangnya pisang itu dalam keadaan tidak berkulit kan Bu? Oke, jangan sampai sama kulitnya. Nanti beratnya jadi BBD-nya tambah. Iya Bu aku. Ada lagi Ibu yang ditanyakan? Saya senang kalau interaksi kayak gini. Jadi lebih ini ya. Kemarin pakai video malah nggak berinteraksi kita ya Bu ya. Jadi tanya jawabnya. Nggak ada video ya Bu? Nanti ada video, tetapi ngirimnya nggak hari ini ya Bu. Oh ya. Sip. Makasih ya Bu. Ada lagi Ibu-ibu? Sampun ya. Monggo tetap semangat ya Bu. Intinya resepnya sudah di-share ya. Kemudian jangan ini Bu, tetap semangat, tetap terapkan prokes. Kemudian hasil praktek harus dikirim Ibu. Kalau nggak dikirim kami tidak bisa memberikan penilaian. Karena nanti di akhir itu akan ada semacam reward gitu ya, bagi peserta yang hasilnya bagus, yang ini seperti itu. Jadi nanti akan ada reward ya, maksudnya apresiasi dari kami gitu ya. Mana peserta yang interaktif, mana peserta yang selalu mengikuti memberikan feedback yang bagus, kemudian hasilnya juga bagus. Seperti itu. Intinya Berarti nggak hanya foto ya Bu? Ada absen nggak Bu? Foto mawon Ibu, foto mawon. Ada absen nggak Bu hari ini? Oh ada, selalu di absen nanti sama Bu Lina. Absennya sepertinya online lewat Google Dokumen ya, nanti diisi seperti itu, ada linknya. Kemudian nanti di akhir bagi siapa peserta yang mengikuti pelatihan awal hingga akhir itu